Makanya yang dikatakan oleh Gaus Kausar yang mengatakan apa itu mereka-mereka yang membatalkan apa itu silsilahnya Ba'alwi, sama saja mereka membatalkan keilmuan. Itu nggak benar, itu nggak benar, salah itu statement yang semacam itu nggak benar. Siapa ini? Dulu pernah itulah dari mana? Jogja. Oh, dari Jogja. Iya, itu benar itu statement saya itu. Yang panjenengan tanyakan apa? Ya itu apa benar? Apa namanya? Apa? Bakul, nggak mungkin bakul minyak itu loh. Oh benar itu, sering Habib bakul minyak, bakul anu itu sering itu di rumah saya. Saya ngomong gitu itu toh tidak fitnah itu. Dan semua kiai-kiai se-Indonesia tahu semua. Benar itu. Iya, Nggak mungkin Duriyah Rasulullah kok jual minyaknya seperti itu. Kalau benar-benar Duriyah Rasul jual minyaknya itu di pasar, bukan di kiai-kiai. Minyak harganya paling 50.000, dijual 500.000, dijual 1 juta. Apa itu figura harganya paling di pasar itu 500.000, 600.000, dijual sama saya 4 juta. Tasbih itu paling di pasar harganya 10.000, 20.000, dijual sama saya 2 juta. Itu nggak mungkin Duriyah Rasul seperti itu dengan cara melakukan jual beli paksaan. Maksudnya apa bukan jual beli minyaknya tapi ya caranya yang nggak bener. Sebabnya Rasulullah pernah dawuh, la fadla li arabi wal ajami, tidak ada keutamaan pada orang Arab dan orang Ajam. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah takwa. Ini kaidah dari Rasulullah loh. Jadi tidak ada kemuliaan yang terletak pada orang Arab. Orang Arab itu ya diantaranya Duriyah Rasulullah, diantara Duriyah Rasulullah atau tidak Duriyah Rasulullah. Dan juga Ajami itu orang-orang yang tidak Duriyah Rasulullah, kecuali ketakwaan yang menjadi standaritas kemuliaan adalah ketakwaan. Jadi apa itu kita nggak usah lihat itu silsilahnya nyambung ke Rasulullah apa tidak. Kita nggak usah lihat itu dulu. Kalau ada siapapun orangnya, baik Duriyah Rasul atau tidak Duriyah Rasul, kok ketakwaannya nggak bener, ya nggak bener juga. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, bila mana Fatimah mencuri, potong tangannya. Sampai paham maksud kepotong tangannya? Ya, Pak. Makna daripada aku potong tangannya itu terputus nasabnya. Tangan itu artinya itu kekuasaan. Makanya ada bahasa yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan para manusia. Itu maknanya yadullah, itu kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan semua hamba-hambanya. Jadi Rasulullah mengatakan, bila mana Fatimah mencuri, ku potong tangannya. Artinya dipotong kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan nasab. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an tidak keluargamu. Padahal kita semua ngerti loh, kalau Kan'an itu keluarganya Nabi Nuh. Bahkan di waktu terjadi banjir bandang, Nabi Nuh mengatakan, ya Rab, Kan'an keluargaku gitu. Tapi Allah mengatakan tidak, Kan'an itu tidak keluargamu. Innahu amalul ghairu shalih, sesungguhnya Kan'an tidak melakukan amal yang baik. Itu bukti bahwasanya orang yang amalnya tidak benar dengan amalnya suri tauladan Rasulullah, maka akan terputus nasabnya, siapapun orangnya. Wong ada orang tua, anaknya nakal banget. Orang tuanya tuh bilang gini, yo, udah sana pergi, kamu tidak saya akui anakku gitu. Kamu pernah dengar gitu nggak? Ada kata-kata seperti itu. Kamu tidak saya akui anakku gitu. Gara-gara apa coba? Gara-gara anaknya durhaka ke orang tua. Percaya nggak?
Heeh. Apa itu dulu namanya Qabil dan Habil, ini adalah putranya Nabi Adam. Gara-gara Qabil tidak mengikuti perintah Allah, durhaka kepada Allah. Bahkan di waktu Allah meletakkan sebuah peradilan, keduanya disuruh untuk menyembelih kambing di waktu merebutkan sebuah wanita yang akan dinikahinya. Kemudian kambingnya sudah diputuskan oleh Allah. Yang diterima adalah kambingnya Nabi Habil. Yang langsung naik itu. Itu yang mengadili Allah loh. Apa yang dilakukan Qabil? Justru Qabil tetap mengadakan sebuah pertentangan, bahkan Habil dibunuh sama Qabil. Qabil ini termasuk orang yang durhaka kepada Allah. Pada akhirnya sampai sekarang nggak ada orang yang memberi nama Qabil kan? Karena durhaka. Ini ini anaknya Nabi Adam loh. Begitu juga dulu itu ada orang namanya siapa? Namanya Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun itu ayah anak angkatnya Nabi Musa loh. Bener nggak? Fir'aun itu suaminya Sayyidatina Asiyah, wanita yang salihah yang yang dikatakan oleh Rasul, Asiyah kelak di surga akan menjadi istriku, kata Rasul. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah majikannya Sayyidatina Masito, seorang wanita yang luar biasa. Apa yang terjadi? Fir'aun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertaat kepada Allah. Bahkan Fir'aun dilaknat sama Allah. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbikuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Di Al-Qur'an Allah banyak melaknat sama Fir'aun. Gara-gara apa coba? Gara-gara Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Akhlaknya nggak cocok dengan akhlaknya Nabi Musa. Kira-kira kalau panjenengan punya anak, mungkin nggak panjenengan diberi nama Fir'aun? Mungkin nggak? Enggak. Kamu ngerti nggak Abu Jahal Abu Lahab? Abu Jahal Abu Lahab siapa itu coba? Pamannya Rasulullah. Gara-gara mereka durhaka kepada Allah, tidak bertaat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kemudian Allah memurkainya, nyampe Allah turunkan wahyu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab itu dilaknat sama Allah di dalam firman-Nya. Kira-kira mungkin nggak panjenengan memberi nama anak dengan sebutan Abi Lahab? Nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Coba jawab. Kenapa nggak mungkin? Karena nanti tafaul jeleknya. Nah ya, tafaul jeleknya ya. Artinya kejelekan yang bertentangan dengan suri tauladan Rasulullah akan memutus sanad. Ada kitabnya itu akan memutus sanad. Begitu juga para habaib atau siapalah atau juriya Rasul lah yang jelas-jelas punya sanad ya. Kemudian mereka bertentangan dengan Rasulullah, secara otomatis terputus. Apalagi Habib-habib yang ada di Indonesia itu yang keturunan Ba'alwi ini putranya Ubaidillah ya. Ubaidillah putranya Ahmad putranya Isa al-Muhajir ya, dan seterusnya nyampe Rasulullah. Apalagi Ubaidillah ini disepakati banyak ulama pada zaman itu, kurun-kurun sebelum abad ke-900, disepakati itu tidak putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Itu disepakati ulama loh, itu di karya-karya tulis loh. Tidak ada kitab satupun, manuskrip satupun yang menulis bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak 4, tidak ada. Tidak ada satupun kitab mengatakan seperti itu. Seumpamanya ada, itu klaim dari kalangan Ba'alwi, namanya Syekh Ali bin Abi Bakar Asyakron, yang beliau mempunyai karya tulis bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak 4. Muhammad, Ali, Husain, Ubaidillah. Ini bertentangan dengan karya-karya tulis. Apalagi, coba dengerin ya. Apalagi Ubaidillah ini adalah nama gembong, otak pembantaian juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu ada 2 gembong, 2 orang namanya. Mereka adalah Yazid bin Muawiyah. Nama 2 adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ini dua-duanya gembong otak pembunuh Rasulullah.
Walaupun pada akhirnya yang memenggal kepalanya Sayyidina Husain itu tidak mereka. Tapi perlu dimengerti, setelah Sinan bin Anas atau siapa itu, setelah memenggal kepalanya dibawa ke hadapan Ubaidillah, apa yang dilakukan oleh Ubaidillah? Memainkan kepalanya Sayyidina Husain. Bahkan Ubaidillah mengambil tombak, lalu ganggangnya ditusuk-tusukkan di kepala, ditusuk-tusukkan di mulutnya Sayyidina Husain. Coba seumpamanya panjenengan punya kakek-kakek pernah dibantai orang yang namanya Ubaidillah, mungkin nggak panjenengan memberi nama dengan sebutan Ubaidillah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Makanya Ubaidillah itu adalah nama fiktif, nama cangkokan yang dilakukan oleh oknum Ba'lawi. Sehingga kita semua wajib hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengenalkan kepada umat bahwa Ubaidillah tidak cucu Rasulullah. Tidak ada di manuskrip, di kitab-kitab pada abad 400, 500, 600, 700 tidak ada itu. Ali Sakron mereka menyebut itu setelah 550 tahun. Mana mungkin mereka mengatakan ini adalah Syuhra wal Ifado karena sudah terkenal. Sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan kita ini harus percaya dengan seseorang yang mengaku dia Rasul dengan cara Syuhra wal Ifado. Loh, ini Syuhra wal Ifadonya saja setelah abad 900 kok. Sebelum abad 900 itu belum Syuhra wal Ifado. Sehingga klaim yang semacam itu enggak benar. Kita semua kok masih meyakini bahwa Habib itu dia Rasul, itu enggak benar. Apalagi fenomena yang terjadi, akhlak-akhlak mereka jauh dengan dunia Rasul, jauh. Karena dunia Rasul kalau dia firmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, liyudhiba ankum rijsa alal bait wa yutahhirukum tadhhira. Allah senantiasa menghilangkan rijsun kepada ahlul bait, walaupun banyak ulama mengatakan bahwa makna daripada ahlul bait itu adalah al-Mustafa wal Murtado wa ibnahuma wa Fatimah. Jadi Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidina Fatimah. Tapi perlu dimengerti, makna daripada Ahlul Bait itu adalah dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu dijaga mulutnya dari hal-hal yang tercela, dijaga akhlaknya dari hal-hal yang tercela. Nah ini ada oknum mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, tapi mulutnya sama sekali tidak tidak mencerminkan dzurriyyah Rasul. Sehingga kita bisa meyakini orang semacam itu tidak dzurriyyahnya Rasul. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah." Tidak ada kanjeng Nabi Muhammad aba ahadin min rijalikum, ayah salah satu di antara lelaki kamu semua. Jadi Rasulullah itu tidak boleh diklaim. Ini ayahku, kakekku, enggak boleh itu. Walakin Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, milik saya, milik kamu, milik semua orang-orang Islam, milik semua orang-orang mukmin, menjadi sebuah suri tauladan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gitu. Jadi menjadi suri tauladan untuk umat semuanya, tidak boleh salah satu di antara kita mengklaim gitu loh. Setahu saya, setelah terjadinya peristiwa Karbala, semua dzurriyyah Rasul merahasiakan dirinya karena dzurriyyah Rasul rawan dibantai, rawan dibunuh orang. Sebagaimana yang dilakukan Syekh Jamaluddin, lari ke Rusia, kemudian lari ke Asia, dzurriyyahnya itu lari ke Pulau Jawa. Semua dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Pulau Jawa, merahasiakan semua sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo. Sunan Ampel merahasiakan. Walaupun beliau itu tahu sanadnya, tapi tidak pernah memamer-mamerkan. Lagi pula kata-kata Habib itu khusus Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Karena sesungguhnya makna daripada Habib adalah orang yang dicintai dan mencintai. Sedangkan mereka senangnya dicintai doang, nggak mau mencintai.
Senangnya diberi uang doang, tidak mau memberi. Saya ini sudah 45 tahun dari sejak saya di kandungan. Ayah saya dihadiri oleh Habib-Habib. Belum pernah Habib itu memberi uang sama ayah saya. Dan juga belum pernah Habib-Habib itu memberi uang sama saya. Belum pernah. Mereka datang hanya minta uang. Kalau ada orang agnom semacam ini, masa kita masih percaya kalau mereka dunia Rasul. Padahal mereka telah meloreng-loreng nama kebesaran Rasulullah. Paham? Ya, paham. Makanya panjenengan nggak usah percaya kalau Ba'alwi itu dunia Rasul. Berarti yang di Yaman itu Habib Umar itu juga bukan durian Rasul. Pokoknya kalau Ba'alwi menurut keilmuan yang ada itu tidak dunia Rasul siapapun mereka. Tapi kalau beliau alim tetap kita muliakan. Sebab Habib Umar itu juga guru saya. Muliakan saya kalau Habib Umar kalau datang ke Indonesia saya hormat beliau. Saya belajar sama beliau, bahkan anak saya juga belajar sama beliau. Anak saya, putri saya saat ini juga dia ditarim sudah hampir 2 tahun. Saya juga hormat sama guru-guru saya, Habib Anis Al-Habsyi, Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ada di Solo, Gunawan itu juga guru saya. Ini nanti kan khol tanggal 23, 24 kholnya Habib Anis, saya juga ke sana. Karena sesungguhnya menuntut ilmu tidak harus ke dunia Rasul, kepada siapapun boleh gitu loh. Paham kan? Jadi seumpamanya ada orang yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu tidak dunia Rasul, bukan berarti mereka membatalkan sebuah keilmuan. Makanya yang dikatakan oleh Gaus Kausar yang mengatakan mereka yang membatalkan silsilahnya Ba'alwi, sama saja mereka membatalkan keilmuan. Itu nggak benar, itu nggak benar, salah itu. Statement yang semacam itu nggak benar. Sama saja gini loh, panjenengan kan pernah belajar sama saya kan? Ya kan? Pernah belajar sama saya. Kemudian sampeyan tidak percaya ke saya sama saya bahwa saya ini duriahnya Rasulullah. Kesamaan nggak percaya. Kira-kira keilmuan zaman batal nggak? Iya, bukan. Lah iya makanya. Jadi orang yang tidak percaya dengan si fulan adalah duriahnya Rasul, itu tidak membatalkan keilmuannya. Paham? Saya ngajar sama santri-santri ini, ngajar Safina. Safina itu kan karya tulisnya orang Yaman. Saya Salim kan. Itu kan karya tulisnya seorang Sayyid kan. Seorang Sayyid Salim. Jadi tidak masalah gitu. Jadi kita zaman dulu memang orang tidak tahu itu Ba'alwi itu termasuk duriya Rasul atau tidak, nggak tahu. Yang pasti terkenalnya adalah duriya Rasul, sehingga kita hormat, kita muliakan. Kalau masalah hormat dan kita muliakan tidak cuman ke Ba'alwi, semua orang kita hormat. Sampai sekarang saya terhadap Ba'alwi, terhadap Habib masih hormat. Bahkan sampai sekarang saya masih sering transferi Ba'alwi, masih mentransferi Habib-Habib itu. Bahkan banyak Habib-Habib yang ngejak ketemuan sama saya di Solo biasa. Paham? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Dia mau tanya itu kalau Syekh Ali Jum'ah itu gimana? Itu termasuk dunia. Syekh Ali Jum'ah itu beliau seorang mufti yang berfatwa bahwa Ba'alawi itu duriya Rasul. Itu dari hasil penelitian Syekh Ali Jum'ah. Seperti contoh Imam Malik berfatwa bahwa sholat itu seumpamanya tidak membaca bismillah, sholatnya tetap sah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa bila mana ada orang sholat tidak membaca bismillah, itu tidak sah sholatnya. Kira-kira fatwa Imam Syafi'i menggugurkan fatwanya Imam Malik enggak? Ya kan? Lah ada kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Jadi ijtihad seseorang tidak akan menggugurkan ijtihad orang lain. Jadi kita menghormati ijtihadnya Syekh Ali Jum'ah yang beliau mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah duriya Rasul. Kita hormati. Tapi kan beliau mengatakan bahwa berfatwa bahwa Habib itu atau Ba'alwi itu adalah duriya Rasul. Beliau kan belum menjelentengkan semua.
belum menjelentengkan semua sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia dan juga ulama-ulama Yaman. Ulama-ulama Yaman juga banyak yang mengatakan apa itu, bahkan mahasiswanya juga banyak yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu tidak dzurriyyah Rasul. Bahkan fatwa kemarin saya di Mekah Madinah, saya juga ikut mendengarkan apa itu komentar-komentar ulama-ulama di Timur Tengah sana. Beliau-beliau juga banyak yang mengatakan Ba'alwi laisa min dzurriyyatir Rasul gitu. Paham kan? Artinya kita juga tidak menafikan fatwanya Syekh Ali Jum'ah. Paham? Sehingga kalau ada orang mengatakan Imad CS Dajjal, lah semacam itu ngawur. Memang benar Dajjal itu benci dengan dzurriyyah Rasul, memang benar. Tapi yang dibenci Dajjal adalah orang yang benar-benar dzurriyyah Rasul. Sanadnya jelas. Sedangkan Kiai Imad CS, beliau tidak membenci dengan dzurriyyah Rasul. Beliau itu hanya menafikan oknum-oknum yang mencangkokkan dirinya ke silsilah Rasulullah setelah diteliti nggak benar. Kemudian apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya, kalau memang Ba'alwi itu adalah min dzurriyyatir Rasul, maka sampai kapanpun Mas Permata, walaupun dibuang di tengah sampah, tetap Mas Permata. Artinya kalau memang Ba'alwi itu min dzurriyyatir Rasul, walaupun alam dunia mengecam semua dan tidak percaya, kalau memang benar-benar dzurriyyah Rasul, tidak akan rungkat. Percaya nggak? Artinya kita ini nggak usah khawatir. Nah, apa itu seumpamanya Ba'alwi itu dzurriyyatir Rasul akan dijaga oleh Allah, tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Dan fatwanya Kiai Imad dan para ulama-ulama yang sepadan dengan fatwa beliau tidak menggugurkan gitu loh. Sebab beliau juga meneliti gitu loh. Makanya ada oknum mengatakan begini, nanti bagaimana kita berhadapan dengan Rasul? Setelah itu kita ketahui bahwa Habib itu dzurriyyah Rasul. Malu kita ditaruh di mana? Loh, mau keplek ya. Orang itu nggak paham keilmuan itu. Orang istihadnya salah, tetap mendapatkan pahala. Minimal mendapatkan pahalanya istihad. Tapi kalau istihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. 1 istihad yang benar, nomor 2 pahalanya istihad. Paham kan? Manu beritanya lagi, pertanyaan lagi apa coba? Ini aku live streaming di YouTube ini. Aku minta ridho ikhlas panjenengan ya, tak sebar di media sosial ya. Semoga berkah hidup kamu. Yuk.